Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 276. Hahaha, apakah orang-orang di gunung itu memiliki temanmu? Jika demikian, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu sangat beruntung, karena kamu akan dapat segera bertemu dengan mereka. Xiaohu tertawa terbahak-bahak. Stephen Lin tidak banyak bicara, dan langsung pergi ke Xiaohu. Kamu bukan lawannya, seru Sophie bersemangat. Dia tidak tahu perbuatan mulia Stephen Lin di penjara gelap, jadi, menurutnya, Stephen Lin tidak bisa menjadi lawan Xiaohu. Pada saat ini, Li Wen dan Li Wu berdiri dari tanah pada saat yang bersamaan. Kemudian, orang lain di sekitar keduanya juga berdiri dari tanah. Khasiat bedak tulang rawan sudah surut. Mereka telah mendapatkan kembali kekuatan bertarung mereka. Semua preman berdiri di belakang Xiaohu. Xiaohu mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke belakang, menarik kembali pisau besar yang tertancap di dinding dan meraihnya dengan satu tangan. Tuan Xiaohu, serahkan orang ini kepada kami sangat marah, kata Li Wen. Oke. Xiaohu tersenyum dan berkata, tapi aku sudah mengatakannya sebelumnya, jika aku membunuhnya saja, aku tidak akan bahagia. Petik 2. Jangan khawatir, kami akan menyambutnya dengan baik. Saudara, ikuti aku. Li Wen berteriak dengan keras. Sekelompok preman meraung dan bergegas menuju Stephen Lin setelah Li Wen dan Li Wu. Kecepatan Li Wu adalah yang tercepat. Dia bergegas di depan semua orang, dan datang ke Stephen Lin dalam sekejap mata. Stephen Lin tidak bergerak, dan dia bahkan tidak bermaksud menghindar. Ada harga yang harus dibayar untuk berpura-pura dipaksa. Li Wu menyeringai dan melemparkan tinjunya ke Stephen Lin. Melihat pukulan ini akan mendarat di tubuh Stephen Lin. Bang! Masa cahaya darah meledak di kepala Li Wu. Didorong oleh kekuatan yang kuat, darah menyembur ke segala arah, mengenai wajah dan tubuh banyak orang. Gerakan semua orang tiba-tiba membeku untuk sementara waktu. Saat berikutnya, bang! Cahaya berdarah lain meletus dari kepala Li Wen. Ledakan berdarah pertama membuat semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ledakan berdarah kedua, semua orang dengan jelas melihat prosesnya. Kepala Li Wen dibombardir oleh pukulan Stephen Lin. Wuking tingkat 8 yang kuat tidak memiliki ruang untuk perlawanan di bawah tinju Stephen Lin. Yang disebut tubuh kaku adalah kentut saat ini. Pupil Xiaohu menyusut di kejauhan. Membunuh Wuking tingkat 8 dengan satu pukulan, kekuatan ini hampir sebagus miliknya. Kamu bukan lawannya. Xiaohu meraung dan menyerang Stephen Lin dengan pedang besar di tangan. Para preman mendengar jeritan dan hendak menyebar. Saat itu, bang bang bang, kepala preman meledak satu demi satu. Sosok Stephen Lin menjadi ilusi saat ini. Tidak ada yang bisa menangkap lintasan Stephen Lin, dia melintas melewati semua orang, dan kemudian satu demi satu, kepala orang-orang meledak. Dalam sekejap, semua preman kecuali Xiaohu mati. Pada saat ini, Xiaohu sudah datang ke Stephen Lin. Xiaohu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menebas ke arah Stephen Lin. Cahaya dingin melintas di mata Stephen Lin, tangan kanannya terangkat, dan kelima jarinya terulur untuk meraih pedang Xiaohu Dasao. Melihat pemandangan ini, Xiaohu sangat gembira. Ketajaman pedangnya jelas melebihi alat peraga biasa. Bahkan baja tidak bisa menghentikan pedangnya, apalagi tenaga manusia. Bahkan jika Anda menguasai tubuh yang kaku, jika Anda dipotong oleh pedangnya, Anda akan berada di tempat yang berbeda. Kong! Ada suara pengiriman logam, dan pada saat yang sama, kekuatan reaksi yang kuat datang dari pisau besar dan diteruskan ke tangan Xiaohu. Ledakan! Tanah di bawah kaki Stephen Lin hancur dan runtuh karena kekuatan pisau yang mengerikan. Namun, perbedaan kepala imajiner tidak muncul. Tangan kanan Stephen Lin memblokir pedang Xiaohu. Pedang Xiaohu tidak mematahkan daging di tangan Stephen Lin. Sebaliknya,
Mulut Xiaohu terkoyak oleh gaya reaksi yang kuat. Bagaimana mungkin? Murid Xiaohu tiba-tiba menyusut, dan dia berteriak tidak percaya. Saat berikutnya, tangan Stephen Lin yang lain mengepal dan bersiul, mengenai dada Xiaohu. Xiaohu menembak ke samping, tetapi tubuhnya tiba-tiba berhenti setelah terbang jauh. Ternyata Stephen Lin di sisi lain benar-benar meraih pedangnya dengan satu tangan. Ada kalung rantai besi di antara pedang itu dan Xiaohu. Itu adalah rantai besi yang menghentikan tubuh terbang Xiaohu. Sophie melihat pemandangan ini dengan ngeri, semua yang ada di depannya berada di luar kognisinya. Seseorang benar-benar dapat menangkap pedang dari puncak peringkat 9 Woking dengan tangan kosong. Apakah ini masih manusia? Tepat ketika Sophie terkejut tanpa kata-kata, tangan Stephen Lin yang memegang pisau besar itu ditarik ke bawah. Xiaohu di ujung tali besi terbang langsung ke Stephen Lin. Stephen Lin mengepalkan tinjunya lagi dengan tangan yang lain, mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, Xiaohu melemparkan tangannya dengan keras. Rantai besi jatuh langsung dari tangannya. Xiaohu tiba-tiba menenggelamkan pusat gravitasinya, dan seluruh tubuhnya jatuh lurus ke tanah. Ledakan. Xiaohu jatuh ke tanah dan menginjak tanah dengan 2 jejak kaki yang dalam. Setelah itu, Xiaohu berbalik dan berlari tanpa jeda. Operasi Stephen Lin untuk mengambil pisaunya dengan tangan kosong mengejutkannya. Pada saat ini, dia tidak berani menjadi tangguh dengan Stephen Lin. Stephen Lin meraih pisau Xiaohu dengan satu tangan dan bergegas ke arah di mana Xiaohu melarikan diri. Dalam sekejap mata, Stephen Lin menghilang di depan semua orang. Sophie dan orang-orang di sekitarnya berdiri dengan bodoh di tempatnya. Apa yang terjadi barusan mengguncang hati mereka dengan keras. Dalam kegelapan malam, sosok Xiaohu bergerak maju dengan cepat, dan dalam sekejap mata, dia telah melarikan diri dari kota utama. Xiaohu melambat, karena dia merasa Stephen Lin tidak mengejarnya. Bagaimana bisa orang kuat seperti itu tiba-tiba muncul, tidak ada catatan dalam data. Gumam Xiaohu sambil berjalan. Pada saat ini, ada ledakan suara. Xiaohu berhenti tiba-tiba. Kong, sebuah ledakan keras. Sebuah pisau besar yang dikenalnya dimasukkan ke dalam tanah kurang dari setengah meter di depan Xiaohu. Jika Xiaohu tidak berhenti sekarang, maka mungkin pisau itu tertancap di tubuhnya. Xiaohu mundur 2 langkah dengan ngeri. Dalam bayang-bayang, sesosok perlahan berjalan keluar. "Kenapa kamu di sini?" Xiaohu bertanya dengan ngeri. Kecepatan pelariannya tidak menyenangkan, dan dia tidak merasa bahwa Stephen Lin mengejarnya, tetapi sekarang, Stephen Lin muncul di depannya. Bagaimana ini? Jangan kaget dia. Apakah kamu tahu mengapa kamu datang ke sini? Stephen Lin bertanya dengan tenang sambil berjalan ke pisau Xiaohu. Kau membiarkanku lari ke sini? Xiaohu bertanya tak percaya. Sebenarnya, aku baru saja bisa membunuhmu, tapi, aku tidak ingin terlalu banyak orang melihat mayatmu hancur berkeping-keping, kata Stephen Lin. Kamu, siapa kamu? Tanya Xiaohu. Namaku Stephen Lin. Stephen Lin meraih gagang pisau Xiaohu dan menariknya keluar dari tanah. Di antara orang-orang yang kamu bunuh adalah temanku, kata Stephen Lin, melihat darah Daoshan. Aku tidak tahu mereka adalah temanmu, itu hanya kecelakaan. Xiaohu berkata dengan bersemangat sambil melangkah mundur. Kamu membunuh begitu banyak orang, tapi itu hanya kecelakaan. Apa kehidupan manusia di matamu? Apakah itu seperti semut yang tidak sengaja terinjak sampai mati saat berjalan di jalan? Stephen Lin bertanya dengan lembut. Bukankah, untuk orang-orang seperti kita, apakah manusia bukan semut? Anda seharusnya menjadi menteri seni bela diri kelas 10, maka Anda harus lebih menyadari betapa rendah hati orang biasa di depan kita, dan kita harus di atas mereka. Di atas orang biasa, kita harus dikagumi oleh ribuan orang, tetapi karena keberadaan klan naga, kita bahkan lebih buruk daripada orang biasa. Klan naga adalah sumber segala kejahatan di dunia ini. Itu pasti bisa menjadi inti kita. Pada saat itu,
kita akan menghancurkan klan naga, menjadi manusia sejati, dan membangun sistem yang didominasi oleh orang-orang seperti kita, sungguh hal yang luar biasa. Xiahou berkata dengan penuh semangat. Orang-orang menyukai kita. Stephen Lin memandang Xiahou dan berkata dengan tenang, kita bukan orang yang sama. Jangan terlalu merasa benar sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seorang seniman bela diri tingkat 10 tidak terkalahkan di dunia? Kami juga memiliki seniman bela diri peringkat 10 di organisasi kami, dan bahkan keberadaan seorang raja bela diri. Jadi banyak orang melihat bahwa Anda mengejar saya sekarang. Jika saya mati, organisasi saya dapat dengan mudah mengetahui detail Anda. Pada saat itu, organisasi akan mengirim orang yang lebih kuat untuk membalas saya. Daripada takut sepanjang waktu, lebih baik untuk menjadi salah satu dari kami. Selama Anda bersedia untuk bergabung dengan kami tidak akan pernah meminta pertanggungjawaban Anda karena membunuh Li Wen dan yang lainnya. Pikirkan sendiri, kata Xiahou dengan penuh semangat. Kamu bertanya padaku, apakah Wu Qing peringkat 10 tak terkalahkan di dunia? Aku juga ingin bertanya padamu, apakah Raja Wu tak terkalahkan di dunia? Stephen Lin bertanya. Apa maksudmu? Xiahou bertanya dengan curiga. Dalam kognisinya, Raja Wu jelas merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Menurut persepsi Anda, orang biasa hanyalah semut bagi Anda, tetapi bagi saya, mengapa Anda bukan semut? Kata Stephen Lin. Meskipun kamu kuat, bagaimanapun juga aku adalah puncak dari Wu Qing peringkat 9. Bahkan jika aku adalah Raja Wu, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku adalah seekor semut. Xiahou berkata dengan gigi terkatup. Saya mengatakan bahwa Anda adalah semut, yaitu semut. Raja Wu tidak bisa mengatakannya, tetapi saya bisa mengatakannya. Apakah Anda tahu mengapa? Stephen Lin bertanya. Kenapa? Tanya Xiahou. Karena aku lebih kuat dari banyak raja bela diri, kata Stephen Lin, mengangkat tangannya untuk memegang lehernya, dan kemudian mengeluarkan 2 taji tulang putih dari sisi kiri dan kanan tenggorokannya. Panjang 2 taji tulang jauh melebihi 2 sebelumnya di tangan kiri dan kanan. Melihat adegan ini, Xiahou tercengang. Kamu seharusnya merasa terhormat, bagaimanapun juga, aku sudah lama tidak membuka 3 pintu untuk seseorang. Untuk membuatmu merasakan hidup yang lebih baik daripada kematian, hari ini, aku bersedia membukakan 3 pintu untukmu. Hanya untuk membuatmu menyesal telah datang ke sini. Di dunia ini. Petik 2. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia melemparkan taji tulang dan menusuk tanah, lalu mengangkat tangan kiri dan kanannya, menekannya pada luka di lehernya, dan setelah itu darahnya menempel di sana, dia menekannya di wajah kiri dan kanan masing-masing. 2 noda darah. 3 pintu, buka. Bab 277. Xiahou bersumpah bahwa dia telah melihat iblis yang sebenarnya. Setan itu berdiri kurang dari 10 meter darinya. Dia memancarkan paksaan yang mengerikan dari atas ke bawah, paksaan yang belum pernah dia rasakan pada seorang master di organisasi manapun. Bahkan Raja Bela Diri dalam organisasi tampaknya menjadi tidak penting dalam menghadapi paksaan ini. Xiahou adalah pembunuh yang jahat dan gila, dia berpikir bahwa dia tidak akan lagi memiliki rasa takut, karena dia merasa bahwa dia identik dengan rasa takut, tetapi sekarang, Xiahou takut. Sangat takut, kakinya berada di hutan di bawah tekanan yang besar dan menakutkan. Stephen, dia gemetar tak terkendali. Siapa kamu? Xiahou bertanya dengan suara gemetar. Orang-orang di medan perang di luar wilayah suka memanggilku tiran, kata Stephen Lin. Apakah kamu seorang tiran di medan perang ekstrateritorial? Xiahou berseru tidak percaya. Dia adalah seniman bela diri peringkat 9. Dan dia juga orang yang brutal dan pembunuh. Tentu saja, dia pernah ke medan perang ekstrateritorial, dan siapapun yang pernah melakukannya. Memasuki wilayah ekstrateritorial orang-orang di medan perang pasti pernah mendengar nama beberapa tokoh besar, dan salah satunya disebut tiran,
dan dapat dikatakan bahwa di antara beberapa tokoh besar itu adalah yang menggelegar. Xiaohu tidak ingin percaya bahwa orang yang muncul di hadapannya, yang terlihat jelas berusia tidak lebih dari 30 tahun, adalah seorang tiran. Di medan perang ekstrateritorial, tiran hampir selalu ditampilkan dengan topeng, sehingga banyak orang tidak tahu seperti apa tiran itu. Namun, beberapa orang berspekulasi bahwa tiran harus berusia sekitar 40 tahun. Karena usia ini adalah usia puncak seorang pejuang. Xiaohu juga berpikir demikian, dan sekarang, penampilan Stephen Lin benar-benar menumbangkan kesan sebelumnya tentang seorang tiran. Tiran itu masih sangat muda. Dia menjadi seorang tiran di usia yang begitu muda, lalu memberinya 10 tahun lagi. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menjadi lawannya? Aku salah, Xiaohu. Berlutut dan bersujud kepada Stephen Lin, aku seharusnya tidak membunuh temanmu, aku bersedia menjadi banteng dan kuda untukmu, aku hanya berharap kamu bisa menyelamatkan hidupku. Melihat wajah asliku, apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Stephen Lin bertanya. Wajah Xiaohu berubah, dan kemudian dia melompat dari tanah, berbalik dan berlari. Stephen Lin mengambil pisau dan membantingnya ke arah Xiaohu. Memanggil, pisau besar itu menghantam dan menebas tepat di betis Xiaohu. Tubuh kaku Xiaohu sama sekali tidak bisa menahan pedang besarnya. Pisau besar memotong otot betis, dan kemudian dengan mudah memotong tulang betis. Tubuh Xiaohu miring, dan seluruh orang jatuh ke tanah. Karena efek inersia, tubuhnya berguling ke depan beberapa kali tak terkendali. Stephen Lin memancarkan niat membunuh yang menakutkan dan berjalan menuju Xiaohu. Tidak, jangan, seru Xiaohu terdengar, dan kemudian seruan itu berubah menjadi jeritan. Jeritan itu berlanjut selama 5 menit. Di tempat sepi seperti itu, tidak ada yang bisa datang untuk menyelamatkan Xiaohu. Pada akhirnya, Stephen Lin menancapkan pedang Xiaohu ke tanah. Di sebelah pedang lebar adalah sesuatu yang tidak bisa lagi disebut manusia. Yang paling menakutkan adalah makhluk yang tidak bisa disebut manusia ini masih bernafas. Dengan kata lain, dia tidak mati. Stephen Lin berbalik dan pergi, tidak meninggalkan Xiaohu lagi. Napas Xiaohu berlangsung sekitar 1 menit, dan dia akhirnya bernapas. Sebelum meninggal, ia menderita rasa sakit yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Dengan kematian Xiaohu, kota Selat sekali lagi mendapatkan ketenangannya. Orang-orang naga dari kota lain telah tiba di kota Selat, tetapi mereka tidak perlu bertarung lagi, semua preman telah dibunuh oleh Stephen Lin. Stephen Lin tidak mempedulikan akibatnya karena itu tidak ada hubungannya dengan dia, dia membunuh para penjahat ini hanya untuk membalaskan dendam teman-temannya. Dia bahkan tidak bertanya dari mana para penjahat itu berasal. Karena itu tidak masuk akal, pembunuhnya sudah mati, itu sudah cukup. Jika seseorang ingin membalas dendam pada si pembunuh, dia tidak keberatan membunuh beberapa orang lagi. Stephen Lin bahkan tidak menyapa Sophie. Dia masuk ke mobil pulang. Di dalam mobil, Stephen Lin menerima banyak panggilan, beberapa dari kantor polisi, beberapa dari klan naga, dan beberapa dari teman. Stephen Lin tidak menjawab satu panggilan telepon pun karena dia sangat lelah sekarang. Membuka 3 pintu adalah beban besar baginya. Setelah setiap membuka 3 pintu, ia akan mengalami masa kelemahan. Kali ini, dia membuka 3 pintu ke Woking peringkat 9. Faktanya, Stephen Lin terlalu memenuhi syarat. Dia membuka pintu kedua cukup untuk membunuh peringkat ke-9 Woking. Namun, pembunuhan murni tidak bisa lagi menghilangkan kemarahan batin Stephen Lin, jadi dia membuka 3 pintu dan menghancurkan tubuh Xiaohu menjadi 10.000 keping dengan sikap yang benar-benar menghancurkan. Meskipun lemah sekarang, dia tidak menyesal sama sekali. Kembali ke rumah, tubuh Stephen Lin akhirnya banyak pulih, dan sebagian besar kelemahannya menghilang. Stephen Lin masuk ke dalam rumah dan menemukan Yao Jing sedang duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Ada beberapa berita di TV tentang serangan di malam hari. Melihat kembalinya Stephen Lin,
Yao Jing tidak berbicara, tetapi berdiri dan berjalan lurus ke arah Stephen Lin, memeluk Stephen Lin dengan erat. Stephen Lin juga memeluk Yao Jing dan berkata, "Aku membalaskan dendam mereka." Petik 2. Ya. Yao Jing mengangguk, dia tidak ingin bertanya bagaimana Stephen Lin membalas dendam, karena baginya tidak ada masalah. "Aku sedikit lelah." Stephen Lin berkata, "Aku ingin kembali ke kamarku untuk tidur." Petik 2. "Kamu bisa pergi ke kamarku," kata Yao Jing. "Tidak perlu." Stephen Lin menggelengkan kepalanya, menepuk punggung Yao Jing dengan ringan dan berkata, "Aku hanya sedikit lelah, tidur saja." Petik 2. "Kalau begitu, lalu istirahatlah," kata Yao Jing. Stephen Lin mengangguk dan melepaskan tangan Yao Jing dan berjalan ke kamarnya. Diam sepanjang malam. Keesokan harinya, Stephen Lin bangun pagi-pagi seperti biasa, dan kemudian melakukan yoga di ruang tamu melawan matahari. Tidak lama setelah dia mulai melakukannya, Lin Wanner menggosok matanya dan datang ke sisi Stephen Lin dan mengikutinya. Lin Wanner tampak sama seperti biasanya, seolah-olah dia telah melupakan apa yang terjadi kemarin. Faktanya, untuk anak-anak seusia Lin Wanner, mudah bagi mereka untuk melupakan beberapa hal. Ini adalah hal yang baik. Yao Jing mendengar Lin Wanner berbicara dengan Stephen Lin dan berjalan ke bawah. "Pagi," sapa Yao Jing. "Pagi, Bibi Yao," sapa Lin Wanner. "Kamu tidak harus pergi ke sekolah hari ini, kamu bisa tidur nanti," kata Yao Jing. "Apakah kamu tidak perlu pergi?" Lin Wanner bertanya dengan curiga. "Ya, guru memberitahu saya di grup WeChat tadi malam." Yao Jing berkata, memandang Stephen Lin, dan berkata, "Mungkin karena serangan kemarin." Petik 2. Ya. Stephen Lin mengangguk, lalu berkata, "Nyalakan TV dan tonton beritanya." Petik 2. Oke. Yao Jing mengambil remote control, menyalakan TV, dan menyetel ke stasiun TV kota. Berita pagi ada di TV. Hingga pukul 6, total 57 orang biasa tewas dalam serangan berskala besar tadi malam, termasuk 6 anak-anak dan 412 orang luka-luka. Yang terluka saat ini menerima perawatan di rumah sakit dan dalam kondisi stabil. Mengenai serangan ini, pihak terkait telah membentuk satuan tugas khusus. Pada saat yang sama, Departemen Inspeksi Disiplin juga akan menyelidiki pengabaian tugas terkait oleh klan naga dalam serangan ini. Ini adalah kasus terburuk yang kota kita telah dihadapi sejak pembentukan klan naga. Serangan terorganisir dan terencana yang serius, klan naga mengungkap banyak masalah dalam serangan ini. Departemen Inspeksi Disipliner akan melakukan penyelidikan mendalam tentang masalah ini, dan kami akan terus memperhatikan hal ini. Pembawa acara di TV tampak serius. "Semua orang sudah mati, apakah masih melalaikan tugas?" Stephen Lin berkata dengan dingin. "Sudah berakhir." Yao Jing bertanya dengan heran. "Hampir." Stephen Lin mengangguk. "Mengerikan," kata Yao Jing. "Aku akan keluar, kamu jaga Wanner di rumah," kata Stephen Lin, berbalik dan berjalan keluar rumah. "Apakah kamu akan kembali untuk makan malam di siang hari?" Yao Jing bertanya. Stephen Lin sudah menutup pintu, jadi Yao Jing tidak mendengar jawaban Stephen Lin. Di bawah, Stephen Lin masuk ke mobil dan berkata kepada Lisina, "Pergi ke kantor klan naga." Petik 2. Ya. Lisina mengangguk dan pergi ke kantor klan naga. Naga memiliki kantor di setiap kota. Kantor kota Selat Longsu terletak di daerah perkotaan, sekitar 7 atau 8 km dari rumah Stephen Lin. Setelah berkendara selama 10 menit, mobil tiba di kantor klan naga. Stephen Lin keluar dari mobil, dan seseorang segera datang untuk menyambutnya. Untuk urusan khusus, kantor tidak menerima pengunjung. Seseorang dengan seragam naga menghalangi jalan Stephen Lin. "Biarkan dia masuk." Suara laki-laki yang dalam datang dari tangga di lantai bawah di kantor. Stephen Lin melirik pihak lain dan menemukan bahwa Zheng Bowen yang memiliki hubungan dengannya. Itu adalah pejabat naga yang telah membawanya keluar dari penjara gelap sebelumnya.
Iya, menghentikan Stephen Lin. Pria itu membungkuk dan mundur. Stephen Lin berjalan ke arah Zheng Bowen. Jika kamu tidak datang, aku masih ingin menemukanmu, kata Zheng Bowen. Di mana Sophie? Stephen Lin bertanya. Sophie. Zheng Bowen sedikit mengernyit, tetapi dia tidak mengenal Sophie. Bagaimanapun, Sophie jauh dari identitasnya. Itu satu-satunya orang yang selamat dari klan naga, kata Stephen Lin. Orang itu, dia telah dibawa pergi oleh Kementerian Pengawasan, kata Zheng Bowen. Kementerian Pengawasan. Stephen Lin mengerutkan kening. Departemen Pengawasan adalah departemen yang mengawasi klan naga. Itu disebut Departemen Inspeksi Disiplin di TV. Kamu seharusnya menonton berita hari ini, kan? Kata Zheng Bowen. Iya. Stephen Lin mengangguk. Karena fungsinya, Departemen Pengawasan tidak memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan naga. Serangan ini menyebabkan korban sipil berskala besar. Departemen Pengawasan merasa bahwa hal ini adalah kelalaian tugas klan naga, sehingga mereka mengambil Sophie pergi untuk penyelidikan. Kata Zheng Bowen. Apakah mereka tidak melihat bahwa Sophie adalah satu-satunya pekerja magang yang tersisa di perlombaan naga? Stephen Lin bertanya. Mereka melihatnya, tetapi itu tidak mencegah mereka menyalahkan kelalaian tugas naga atas serangan ini, karena terlalu banyak warga sipil yang tewas. Zheng Bowen menghela nafas. Bab 278. Itu adalah pertempuran dengan kekuatan yang sama sekali tidak setara. Petik 2. Stephen Lin menatap Zheng Bowen dan berkata, kamu mungkin belum melihat situasi kemarin. Kekuatan keseluruhan lawan jauh lebih tinggi daripada klan naga, dan mereka tersebar di berbagai wilayah kota. Kekuatan klan naga harus dipisahkan, pembangkit tenaga listrik tingkat Woking menyerang tanpa peringatan, tidak peduli seberapa kuat klan naga, tidak mungkin tidak ada korban sipil. Petik 2. Hanya Anda dan saya yang berpikir demikian, tetapi orang-orang di Departemen Pengawasan tidak berpikir demikian. Mereka hanya menghargai hasil, dan akibatnya, puluhan warga sipil tewas dan ratusan orang terluka. Lomba naga adalah untuk melindungi kota agar tidak dihancurkan oleh prajurit yang kuat dan melindungi warga sipil agar tidak dilukai oleh prajurit. Dari hasil, kami benar-benar tidak tampil. Tidak ada keraguan tentang tanggung jawab kami, kata Zheng Bowen. Kemarin, saya melihat Ning Gauwu, kata Stephen Lin. Lalu apa? Zheng Bowen bertanya. Mungkin ketika kamu melihatnya, dia hanya mayat yang kamu ambil, tetapi ketika aku melihatnya, dia berdiri, apakah kamu mengerti? Dia berdiri sampai dia mati. Stephen Lin menatap Zheng Bowen dan berkata. Zheng Bowen terdiam dan berkata, aku tahu itu. Petik 2. Seseorang yang akan mati tidak boleh dimintai pertanggungjawaban setelah kematiannya. Kata Stephen Lin. Kami telah menyerahkan bukti yang relevan ke Departemen Pengawasan untuk membuktikan bahwa semua petarung naga telah melakukan yang terbaik. Saya mendengar orang mengatakan bahwa karena Anda kemarin kami memenangkan kemenangan terakhir, mungkin, jika Anda maju, kamu bisa tanggung jawab keluarga naga dikurangi seminimal mungkin, kata Zheng Bowen. Kamu sudah menunggu di sini, hanya menungguku, kan? Stephen Lin bertanya. Iya. Zheng Bowen mengangguk dan berkata, tapi saya tidak berharap banyak, karena pelabelan Anda dalam data internal kami adalah egois dan tidak disiplin. Namun, dari penampilan Anda kemarin lihat, saya pikir kami telah melabeli Anda salah, jadi saya sudah menunggu di sini hari ini, dan saya pikir saya bisa melihat Anda. Faktanya, penilaian saya benar. Petik 2. Di mana Sophie? Stephen Lin bertanya. Saat ini dia sedang diperiksa oleh Departemen Pengawasan di kantor polisi, kata Zheng Bowen. Bawa aku ke sana, kata Stephen Lin. Tidak masalah membawamu ke sana, tapi kau harus siap. Orang-orang di Departemen Pengawasan tidak mudah diprovokasi. Mereka memiliki kekuatan untuk memeriksa dan menyeimbangkan klan naga, dan mereka selalu merasa bahwa mereka unggul, kata Zheng Bowen. Apakah saya dari klan naga? Stephen Lin bertanya. Tidak. Zheng Bowen menggelengkan kepalanya.
Lalu kamu berkata, apakah mereka memiliki kekuatan untuk memeriksa dan menyeimbangkanku? Stephen Lin bertanya. Secara teoritis tidak, mereka hanya bisa membuat klan naga menekanmu dengan menekan klan naga, kata Zheng Bowen. Akankah klan naga menekanku? Stephen Lin bertanya lagi. Tidak. Petik 2. Kalau begitu kamu memaksa begitu banyak. Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Wajah Zheng Bowen sedikit membeku, dan kemudian dia berkata, ayo pergi, aku akan membawamu ke sana dan mengendarai mobilku. Petik 2. Aku akan menunggumu di pintu, kata Stephen Lin. Zheng Bowen mengangguk, berbalik ke tempat parkir, dan mengendarai mobilnya ke pintu. Pulanglah dan lindungi Yao Jing. Stephen Lin menjelaskan kepada Li Sina, lalu masuk ke mobil Zheng Bowen. Li Sina mengangguk dan melihat Stephen Lin pergi sebelum pergi. Departemen Kepolisian Kota Selat. Mobil Zheng Bowen diparkir di halaman kantor polisi. Karena plat nomor khusus, polisi langsung menyambutnya. Apakah Anda memerlukan bantuan? Tanya polisi itu. Di mana orang-orang dari Departemen Pengawasan? Stephen Lin bertanya. Kementerian Pengawasan. Mereka ada di ruang interogasi lantai 5, kata polisi. Ruang interogasi. Sophie terluka parah, tidakkah mereka tahu? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Ayo pergi. Zheng Bowen tidak banyak bicara dan berjalan ke gedung polisi. Ketika dia datang ke ruang interogasi di lantai 5, Zheng Bowen hanya ingin menjelaskan beberapa tindakan pencegahan ketika Stephen Lin langsung mendorong pintu ruang interogasi. Di ruang interogasi, Sophie duduk di kursi yang sederhana. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan dia terlihat sangat buruk. Ada 3 orang yang duduk di seberang Sophie. Ketiganya mengenakan gaya tunik putih yang sama, dengan lencana di jubah, dan lencana itu adalah tangan. Siapa kamu? Seorang pria paruh baya di antara ketiganya bertanya dengan wajah gelap. Stephen Lin mengabaikan ketiganya dan berjalan langsung ke Sophie. Ikuti aku ke rumah sakit, kata Stephen Lin. Sophie tersenyum masam dan berkata kepada Stephen Lin, saya sedang ditanyai, dan saya harus menunggu beberapa saat sebelum saya bisa pergi. Petik 2. Zheng Bowen, apa yang kamu lakukan? Pria paruh baya itu melihat Stephen Lin mengabaikannya, dan tampak mengikuti Stephen Lin. Zheng Bowen, yang masuk, bertanya dengan tajam. Inspektur Wang, saya pikir keadaan Sophie saat ini tidak cocok untuk menerima pertanyaan Anda, jadi, saya ingin membawanya untuk menerima perawatan terlebih dahulu, kata Zheng Bowen. Sombong, kata pria bernama Inspektur Wang dengan wajah gelap. Sekarang publik sangat perlu mengetahui kebenaran serangan kemarin, dan kita harus bergegas dan mengungkapkan kebenaran kepada publik. Kamu ingin tahu? Stephen Lin memandang Inspektur Wang dengan wajah dingin. Mengapa serangan itu terjadi? Mengapa ada begitu banyak korban sipil? Apakah ini masalah dengan mekanisme tanggap darurat naga Anda, atau Anda tidak cukup memperhatikan serangan di awal, yang akhirnya menyebabkan serangan yang tidak terkendali? Arah situasi, perkembangan, tanya Inspektur Wang. Mengapa serangan itu terjadi? Tidakkah menurutmu pertanyaan ini harus ditanyakan lebih lanjut kepada para preman? Mengapa ada korban sipil? Semua penyerang adalah pejuang yang kuat, tersebar di seluruh kota, dan mereka tiba-tiba menyerang dan membunuh orang biasa. Hanya masalah sesaat, bisakah orang-orang dari ras naga berteleportasi? Karena tidak cukup memperhatikan, Anda dapat memeriksa catatan panggilan orang-orang dari suku naga itu, ketika mereka menerima berita tentang serangan itu, dan ketika semua staf dikirim untuk menangani ini. Insiden, dia hanya magang, apa yang bisa Anda tanyakan padanya? Tanya Stephen Lin. Inspektur Wang, yang mengajukan beberapa pertanyaan dari Stephen Lin, terdiam. Beberapa detik kemudian, Wang Du memandang Zheng Bowen dan berkata, sikap seperti apa yang kalian miliki, kalian berani berbicara dengan saya seperti ini. Saya mewakili Kementerian Pengawasan, menurut Anda apa yang saya lakukan? Tidak berusaha memadamkan kemarahan orang-orang. Petik 2. Kemarahan orang-orang. Kemarin,
Ninggawu berjuang sampai saat terakhir. Semua pejuang naga di kota Haixia terbunuh, dan tidak ada dari mereka yang lolos dari pertempuran. Siapa yang tidak lihat ini? Katakan padaku, orang mana yang masih marah? Stephen Lin bertanya. Zheng Bowen, saya akan melaporkan masalah ini dengan jujur kepada atasan, dan Anda, siapa nama Anda? Posisi apa yang Anda pegang di klan naga? Inspektur Wang bertanya, menatap Stephen Lin. Ingat, namaku Stephen Lin, aku bukan dari klan naga, aku adalah teman Sophie. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh, kata demi kata. Inspektur Wang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Saya pikir Anda adalah rekan Ninggawu, dan Anda datang untuk memperjuangkan mereka. Setelah waktu yang lama, Anda bahkan bukan anggota klan naga. Zheng Bowen, bagaimana klan naga Anda menjadi seperti ini? Temukan seseorang yang tidak relevan untuk keluar melakukannya untukmu. Terlalu arogan untuk dibenarkan oleh orang-orangmu, bukan? Inspektur Wang berkata dengan bercanda. Inspektur Wang, perhatikan kata-katamu. Zheng Bowen berkata dengan wajah gelap. Inspektur Wang mencibir, memandang Stephen Lin dan berkata, Tuan Lin, Inspektur kami menanyai orang-orang dari klan naga secara hukum. Anda hanya orang yang tidak relevan, saya harap Anda tidak ikut campur tindakan kami tanpa izin, jika tidak, saya hanya bisa membiarkan polisi membawa Anda pergi. Sepertinya alasannya tidak masuk akal, kata Stephen Lin. Saya tidak ingin membuang waktu lagi dengan Anda, silakan segera pergi dari sini. Kata Inspektur Wang sambil menunjuk ke pintu. Sebenarnya, hubunganku dengan klan naga tidak baik, dan ada beberapa konflik sebelumnya, tapi, kali ini aku melihat apa yang dilakukan klan naga dengan mataku sendiri. Mereka bertarung sampai saat terakhir dalam hidup mereka. Untuk melindungi orang-orang. Dia adalah pahlawan, layak dipuji semua orang. Alih-alih menerima pertanyaan dari kalian di sini, saya tidak akan membiarkan para pahlawan dihina, bagaimanapun caranya. Stephen Lin berkata dengan dingin. Apa hakmu mengatakan hal seperti itu? Kamu hanya orang biasa. Inspektur Wang menunjuk Stephen Lin dan memarahi. Ya, saya orang biasa, Anda benar, tapi Anda lupa poin yang paling penting, justru karena saya orang biasa, tidak peduli seberapa kuat inspektorat Anda, itu tidak dapat mengendalikan saya. Tanda seru petik 2. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia berjalan menuju Inspektur Wang sambil tersenyum. Dua orang di samping Inspektur Wang segera berdiri di depan Inspektur Wang. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini kantor polisi, kamu tidak bisa membiarkan kamu melakukan kesalahan. Seru Inspektur Wang dengan penuh semangat. Saya hanya ingin keluar sebagai warga sipil untuk mengeluarkan bau mulut di dada saya. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia menendang dua orang di depan Inspektur Wang pergi, dan kemudian Stephen Lin meraih pakaian Inspektur Wang dengan satu tangan. Kerah. Kamu, lepaskan aku. Inspektur Wang berteriak dengan penuh semangat. Inspektur Wang, kan, saya, seorang warga sipil kecil, memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Di mana Anda ketika serangan itu terjadi tadi malam? Tanya Stephen Lin. Inspektur Wang membuka mulutnya, dan saat dia hendak berbicara, Stephen Lin menamparkan wajahnya. Tadi malam ketika orang-orang dari ras naga bertarung mati-matian, di mana kamu? Stephen Lin bertanya. Inspektur Wang masih tidak punya waktu untuk berbicara, tetapi Stephen Lin menamparkan wajahnya lagi. Di mana kamu ketika Ninggawu ditikam di tubuhnya? Stephen Lin bertanya. Inspektur Wang menyerah untuk berbicara karena dia tahu bahwa Stephen Lin pasti tidak akan membiarkannya berbicara. Terkunci. Benar saja, Stephen Lin menamparnya lagi. Stephen, sudah cukup. Zheng Bowen meraih tangan Stephen Lin. Zheng Bowen, mengapa Anda tidak menyelamatkan saya lebih awal? Saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Teriak Inspektur Wang. Zheng Bowen mengangkat alisnya sedikit dan melepaskannya. Terkunci. Stephen Lin menamparkan wajah Inspektur Wang lagi,
merontokkan gigi Inspektur Wang. Bab 279. Selain menggertak orang lain, bisakah kamu melakukan hal lain? Stephen Lin berkata, dan mengusir Inspektur Wang. Punggung Inspektur Wang langsung menabrak dinding, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Polisi, polisi, tangkap orang ini untukku. Inspektur Wang berteriak dengan penuh semangat. Polisi di luar pintu mendengar suara itu dan berlari dengan cepat, tetapi mereka dihentikan oleh Zheng Bowen. Kementerian Pengawasan bukan milik Departemen Negara manapun. Itu hanya badan pengawas yang dibentuk untuk memantau klan naga, dan tidak memiliki hak untuk memerintahkan polisi manapun, kata Zheng Bowen. Beberapa petugas polisi saling berpandangan tanpa ada gerakan ekstra. Ini pemukulan khusus. Tidak bisakah saya memanggil polisi sebagai orang normal? Seru Inspektur Wang dengan penuh semangat. Stephen Lin adalah seniman bela diri terdaftar yang tidak memenuhi syarat. Jika seorang seniman bela diri yang tidak memenuhi syarat mengalahkan orang biasa, dia harus diserahkan ke klan naga untuk diadili. Saya akan melaporkan masalah ini ke atas, dan yang di atas akan membuat memerintah Stephen Lin, kata Zheng Bowen. Mendengar ini, Inspektur Wang tercengang. Berkeliling, orang yang memiliki kekuatan untuk berurusan dengan Stephen Lin ternyata adalah klan naga yang diusung Stephen Lin. Bukankah itu hanya menghukum keluargamu sendiri? Inspektur Wang, meskipun Departemen Pengawasan Anda memiliki kekuatan untuk mengawasi dan menyeimbangkan klan naga, Sophie bukan anggota staf klan naga. Sekarang dia terluka parah untuk melindungi orang-orang. Jika dia tidak dirawat, saya akan takut dia akan cacat seumur hidup. Bisakah kamu memikul tanggung jawab karena menyebabkan kemarahan publik? Zheng Bowen bertanya. Inspektur Wang memandang Zheng Bowen dengan gigi terkatup dan berkata, Zheng Bowen, setelah semua itu, Anda hanya ingin membawa orang pergi, Anda dapat membawa orang pergi, saya pasti akan melaporkan masalah ini ke atas. Mengenai kelalaian tugas oleh klan naga, kami akan terus menyelidiki lebih lanjut, dan pada saat yang sama, jika Anda berani membengkokkan hukum kepada orang ini. Untuk keuntungan pribadi, Departemen Pengawasan kami pasti akan meminta pertanggungjawaban Anda atas kelalaian tugas, jadi pikirkanlah. Untuk dirimu. Petik 2. Bagaimana menghadapi orang ini? Kami memiliki ketentuan hukum yang lengkap, jadi saya tidak perlu khawatir tentang pengawasan raja. Stephen Lin, Anda dicurigai memukuli orang biasa sebagai pejuang. Saya akan memanggil Anda sesuai dengan hukum. Ikutlah denganku, kata Zheng Bowen. Oke. Stephen Lin mengangguk. Sophie, bisakah kamu pergi sendiri? Zheng Bowen bertanya. Tidak masalah. Sophie berdiri dan berkata. Ayo pergi, kata Zheng Bowen, berbalik dan pergi. Aku akan membantumu. Stephen Lin mendukung Sophie, dan kemudian pergi bersama Zheng Bowen. Zheng Bowen, masalah ini, aku pasti tidak akan seperti ini. Tunggu saja. Jika kamu berani melanggar hukum demi dirimu sendiri dan melepaskan Stephen Lin itu, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menarikmu dari arusmu. Posisi. Inspektur Wang bergumam pada dirinya sendiri dengan gigi terkatup. Di lantai bawah di kantor polisi. Direktur Zheng, Tuan Lin baru saja memanggil Inspektur Wang. Sophie ingin bertanya apa yang direncanakan Zheng Bowen dengan Stephen Lin, tetapi Zheng Bowen menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan masalah ini, kami akan mengambilnya. Kamu ke rumah sakit dulu. Petik 2. Su Feifei tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mengikuti Lin Zi untuk memerintahkan Zheng Bowen untuk naik bas. Ketiganya datang ke rumah sakit bersama-sama. Sophie Fei diatur untuk menjalani pemeriksaan seluruh tubuh. Stephen Lin dan Zheng Bowen kembali ke kantor klan naga bersama setelah menyelesaikan Sophie Fei. Di kantor, Zheng Bowen sedang duduk di belakang mejanya dan sedang mengetik laporan. Saya akan melaporkan apa yang terjadi di sini dengan jujur kepada yang di atas, kata Zheng Bowen. Stephen Lin duduk di seberang Zheng Bowen dan berkata dengan kaki disilangkan, sebelum saya menjatuhkan adik Ning Gao Wu dan mengirim saya ke penjara yang gelap,
kali ini saya mengalahkan Inspektur Wang dari Departemen Pengawasan, tidak ada yang harus keluar untuk waktu yang lama. Beberapa tahun. Jika seperti ini menurut beberapa insiden serupa di masa lalu, kata Zheng Bowen, memandang Stephen Lin dan melanjutkan, namun, Anda membunuh semua penjahat sendirian kemarin dan menstabilkan situasi di kota Haixia. Ini adalah jasa besar. Dan setelah kelebihan dan kekurangan digabungkan, kami bahkan dapat menghadiahi Anda. Petik 2. Stephen Lin tersenyum, berdiri dan berkata, tidak perlu hadiah, saya hanya punya satu permintaan. Petik 2. Permintaan apa? Zheng Bowen bertanya. Saya ingin Anda memberi saya semua informasi yang Anda temukan tentang preman. Apakah itu ditemukan sekarang atau nanti, saya ingin semuanya. Kata Stephen Lin. Untuk apa kamu menginginkan barang-barang itu? Kamu telah membunuh semua preman. Zheng Bowen mengerutkan kening. Mereka membunuh teman-temanku. Stephen Lin berkata dengan niat membunuh, apakah menurutmu dengan membunuh para penjahat itu, aku bisa melampiaskan niat membunuhku? Kamu banyak membunuh, kata Zheng Bowen. Tidak cukup. Stephen Lin berjalan ke arah Zheng Bowen, meletakkan tangannya di atas meja, memandang Zheng Bowen dan berkata, akhirnya aku punya teman yang bisa merokok bersama setiap hari, dan putriku akhirnya punya teman yang bisa bermain bersama setiap hari mitra saya. Sekarang mereka semua telah terbunuh. Jika saya tidak memiliki terlalu banyak hal yang harus saya lakukan, saya pribadi akan membawa orang-orang saya untuk menggali semua orang di belakang preman dan membunuh mereka semua. Kamu terlalu serius untuk dibunuh, dan kamu sama sekali tidak terlihat seperti seorang pengusaha. Orang-orang sepertimu harus masuk ke dalam klan naga, karena kamu, seperti klan naga, cemburu pada kejahatan, kata Zheng Bowen. Tidak, aku tidak cemburu pada kejahatan. Untuk mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, jika bukan karena Xiaohu yang membunuh temanku, bahkan jika para penjahat itu membunuh di depanku, aku tidak akan campur tangan. Aku melakukan sesuatu. Pertama, orang-orang, lihat yang benar dan yang salah lagi, kata Stephen Lin. Jadi kamu masih menolakku, aku harap kamu bisa serius memikirkannya. Dengan identitas keluarga naga, akan sangat mudah bagimu untuk berurusan dengan dalang di balik para penjahat itu. Jika tidak, kamu akan menjadi orang biasa. Sangat mudah bagi mereka untuk ketinggalan. Alasan mengapa Anda bisa menembak mereka semua di jalan kemarin adalah karena mereka melakukan pembunuhan. Jika mereka tidak membunuh, menurut peraturan yang relevan, Anda tidak dapat menghukum orang-orang itu tanpa izin. Tetapi jika Anda bergabung dengan Dragon, maka Anda mewakili keadilan, Anda dapat menangkap orang-orang itu tanpa masalah, kata Zheng Bowen. Jika saya bergabung dengan klan naga, Departemen Pengawasan akan dapat mengesampingkan kepala saya. Bahkan jika saya mati dalam pertempuran, saya harus dipermalukan oleh Departemen Pengawasan. Apakah menurut Anda saya dapat menanggung penghinaan seperti itu? Tanya Stephen Lin. Kekuatan klan naga terlalu kuat, dan ditakdirkan bahwa akan ada organisasi yang memeriksa dan menyeimbangkannya, kata Zheng Bowen. Aku harap kalian para naga akan mengingat satu hal, aku ingin melakukan apapun tanpa persetujuan naga kalian. Aku ingin membunuh orang-orang jahat itu. Jika kalian membunuh mereka, kalian para naga ingin menghukumku, kemarilah, tapi jika kalian untuk mengancam saya, Anda tidak dapat berurusan dengan orang-orang jahat itu. Jika seseorang menembak, itu hanya bisa mengandalkan tinju Anda. Jika tinju Anda lebih keras dari saya, maka saya secara alami akan mendengarkan Anda. Jika tinju Anda tidak sebaik milikku, jika kamu tidak ingin berakhir seperti preman itu, kamu sebaiknya tidak mencoba menghentikanku. Ini. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Zheng Bowen mengerutkan kening. Meskipun Stephen Lin adalah seorang pengusaha, dia tidak memberi siapapun ruang untuk bernegosiasi tentang beberapa hal. Hei, Zheng Bowen menghela nafas, dan kemudian mengirim laporan yang diketik. Di sisi lain, di sebuah hotel.
klan naga memutuskan untuk tidak berurusan dengan Stephen Lin itu. Inspektur Wang, yang baru saja menerima berita dari klan naga, berteriak dengan penuh semangat di telepon, "Kamu klan naga. Cenderung pilih kasih, tahukah kamu? Yang kuat para prajurit secara terbuka memukuli orang biasa di depan pejabat klan naga, menyebabkan orang biasa terluka, hal yang buruk, klan naga Anda tidak menghadapinya. Bahkan jika saya menuntut bagian atas masalah ini, saya harus menuntut. Inspektur Wang, tolong padamkan api, kami juga telah melakukan diskusi serius dan terperinci tentang masalah ini," kata ujung telepon yang lain. "Diskusi. Katakan padaku apa yang harus didiskusikan. Fakta-faktanya sangat jelas, apalagi yang kita diskusikan. Bahkan ada pengawasan di tempat kejadian, yang dengan jelas mencatat bahwa Stephen Lin memukuliku." "Apa yang kamu diskusikan?" teriak. "Memang, pemukulan Stephen Lin padamu adalah hal yang pasti. Jika ini satu-satunya masalah, maka kami pasti akan menanganinya dengan serius. Tapi, kamu mungkin tidak tahu bahwa serangan preman kemarin menyebabkan kerusakan pada kantor klan naga kami di Selat Kota. Kerusakan besar, hampir semua pejuang kami dikorbankan, tetapi masih tidak ada cara untuk menghentikan para penjahat. Pada saat yang kritis seperti itu, adalah tembakan Tuan Stephen Lin untuk membunuh semua penjahat, yang mencegah situasi terus berlanjut. Memburuk. Bayangkan saja, jika tidak ada Stephen Lin, korban orang biasa setidaknya akan berlipat ganda, setidaknya sampai tentara tiba, orang biasa tidak memiliki cara untuk melawan preman. Oleh karena itu, Stephen Lin telah memberikan kontribusi besar dalam kejadian ini, kelebihan dan kekurangannya. Sebaliknya, kami akhirnya memutuskan untuk tidak berurusan dengannya, kata ujung telepon yang lain. Ini, bagaimana mungkin kelebihan dan kekurangannya disetarakan begitu saja? Jika Anda memiliki jasa, Anda akan diberi penghargaan, dan jika Anda melakukan kesalahan, Anda akan dihukum. Tidak apa-apa, kata-kata Inspektur Wang melunak. Sedikit, tapi dia tetap tidak melepaskannya. Kami sebenarnya melakukan ini untuk kebaikan Inspektur Wang. Karena masalah ini, Stephen Lin telah menjadi pahlawan, dan sekarang para pejabat berencana untuk menghadiahinya. Jika dia dihukum saat ini, menurut Anda apa yang akan publik lakukan? Pikir, jika seseorang diekspos karena Anda, Stephen Lin, dihukum, apa yang akan dipikirkan publik tentang Anda? Kata ujung telepon yang lain. Kalau begitu tidakkah kamu biarkan saja? Tanya Inspektur Wang. Mendengarkan nadanya, dia benar-benar kembali tenang. Bagaimanapun, Inspektur Wang tidak bodoh, dan semua yang ada di ujung telepon itu mungkin. Kalau tidak, selain itu, Stephen Lin sendiri masih peringkat 10 besar Woking. Jika dia benar-benar berurusan dengannya karena dia memukulmu dan membuatnya membencimu, pikirkan tentang situasimu saat itu. Seberapa sulitkah? Ujung telepon bertanya. Puncak peringkat 10 Woking, Inspektur Wang tidak bisa menahan gemetar di sudut matanya. Ini adalah eksistensi yang bisa menjadi Wu Wang kapan saja. Jika dia benar-benar dipedulikan oleh orang-orang seperti itu benar-benar tidak akan pernah damai. Tidak apa-apa, mari kita tangani seperti ini dulu, tapi saya akan melaporkan masalah ini ke atas. Kata Inspektur Wang. Itu kebebasan Anda, Inspektur Wang, kata ujung telepon yang lain. Inspektur Wang mendengus dan menutup telepon. Stephen Lin, apakah kamu pikir aku tidak bisa membantumu? Dengan kemampuanmu, klan naga pasti akan memenangkanmu, dan tidak ada yang akan menolak klan naga. Selama kamu bergabung dengan klan naga, kamu akan menjadi seseorang di bawah pengawasanku, dan aku pasti akan membalas ini. Inspektur Wang berkata pada dirinya sendiri dengan gigi terkatup. Bab 280. Hidup harus terus berjalan. Bagi Stephen Lin, hidup dan mati telah melihat lebih banyak, dan dia mungkin marah dan menyesal pada awalnya, tetapi ketika hidup dipenuhi dengan hal-hal lain, emosi negatif apapun hanya dapat dikubur di lubuk hatiku, dan kemudian pencernaan sedikit demi sedikit.
Beberapa hari telah berlalu sejak serangan itu. Yao Jing tidak masuk kerja akhir-akhir ini. Serangan itu memiliki dampak yang lebih besar padanya daripada pada Stephen Lin. Orang-orang yang hidup mati berkelompok di depan Yao Jing, yang akan menyulitkan orang biasa untuk tidur atau makan. Yao Jing seperti ini. Yao Jing telah hidup dalam keluarga dengan kondisi yang baik sejak dia masih kecil. Meskipun dia telah bertemu dengan beberapa kerabat dan teman yang meninggal dalam hidupnya, mereka sakit parah atau meninggal karena sebab alami, jadi dia akan tidak terasa begitu mendalam. Kali ini berbeda. Dia juga membuat janji dengan istri-istri itu untuk melakukan perawatan bersama, dan juga pergi menonton konser Luming bersama. Akibatnya, tidak lama setelah dia selesai berbicara, dia berpisah dari istri-istri itu. Untuk pertama kalinya, Yao Jing merasa bahwa kehidupan manusia begitu rapuh. Ketika dia tidur di malam hari, pikirannya dipenuhi dengan gambar-gambar berkemah hari itu, dan kematian tragis orang-orang itu. Seringkali, Yao Jing terbangun dengan kaget, dan kemudian tidak bisa tidur selama 1 malam, dan keesokan harinya, dia juga kehabisan energi. Karena itu, Yao Jing meminta cuti. Ini adalah pertama kalinya dia dan Stephen Lin saling kenal selama bertahun-tahun untuk meminta cuti kerja. Kebetulan taman kanak-kanak memiliki beberapa hari libur, jadi Yao Jing merawat anak-anak di rumah beberapa hari ini, dan kadang-kadang mengajak Lin Waner jalan-jalan di komunitas. Perlahan, suasana hati Yao Jing pulih. Namun, yang mengganggu Yao Jing adalah bahwa ada terlalu banyak orang di komunitas yang mengenalnya dan Stephen Lin. Hampir setiap kali mereka keluar, mereka harus bertemu seseorang untuk menyambutnya dalam 2 langkah. Orang-orang ini semua berasal dari komunitas yang sama. Anda harus berjalan dengan Anda untuk sementara waktu, dan Anda tidak dapat menghentikan orang lain untuk pergi, yang membuat Yao Jing sangat tidak nyaman. Dalam keadaan seperti itu, Yao Jing akhirnya ingat gambar villa yang diberikan Wang Hai kepadanya beberapa waktu lalu. Wang Hai berkata bahwa Stephen Lin membeli sebuah villa yang didekorasi dengan baik, dan berharap Yao Jing dapat melihat gambar desain villa dan memodifikasinya secara langsung jika dia membutuhkannya. Pada hari Jumat, Yao Jing mengeluarkan gambar desain villa dan mempelajarinya, dan menemukan bahwa tata letak dan gaya dekorasi keseluruhan villa adalah dari tipe yang dia sukai. Jadi, ketika Stephen Lin pulang pada Jumat malam, Yao Jing berkata dengan serius kepada Stephen Lin, "Saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk pindah." Petik 2. Ya. Stephen Lin mengangguk, langkah itu sudah dilakukan olehnya. Pengaturannya, tetapi Yao Jing tidak pernah mengatakannya. Dia tidak begitu ingin menyebutkannya. "Apakah kita akan melihatnya bersama pada hari Sabtu?" tanya Yao Jing. "Apakah kamu merasa lebih baik akhir-akhir ini?" Stephen Lin bertanya. Dia tahu bahwa Yao Jing sering terbangun oleh mimpi buruk di malam hari. Dia menghiburnya beberapa kali, tetapi efeknya tidak jelas. Ketika Stephen Lin pertama kali melihat seseorang terbunuh di depannya, dia juga mengalami mimpi buruk seperti Yao Jing selama beberapa hari. Hal semacam ini hanya bisa dibiarkan begitu saja, jadi Stephen Lin tidak melakukan apapun selain menghibur Yao Jing. Memesan sesuatu kalau tidak. Dari sudut pandang ini, Stephen Lin masih relatif lurus, pria hangat yang normal akan melakukan sesuatu bahkan jika dia tahu bahwa tidak ada gunanya melakukan sesuatu. Seperti mengajukan lebih banyak pertanyaan setiap hari, seperti mengirim beberapa barang favorit wanita, dan sebagainya. Pada pria lurus tidak melakukan apa-apa selain kenyamanan. Jauh lebih baik. Yao Jing mengangguk. Dia juga orang yang kuat. Bahkan jika itu sedikit lebih baik, dia akan mengatakan itu jauh lebih baik karena dia tidak ingin Stephen Lin khawatir. "Kalau begitu ayo kita lihat besok, bawa Waner," kata Stephen Lin. Oke. Keesokan harinya, Sabtu. Waktu berlalu, tragedi itu terjadi Sabtu malam lalu, dan sekarang Sabtu lagi. Efek dari seluruh insiden sebagian besar telah dihilangkan. Namun, informasi yang relevan tentang preman belum ditemukan sama sekali.
Yang terpenting adalah Stephen Lin membunuh semua preman, sehingga tidak ada tempat untuk mendapatkan pengakuan. Naga hanya dapat memulai dari identitas preman, tetapi identitas para preman ini juga sangat kabur, untuk mengetahui dalang mereka, dan untuk menyelidiki pergerakan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah proyek besar yang memakan banyak waktu. Namun, untuk Stephen Lin dan orang-orang dari klan naga, mereka sudah menebak-nebak. Insiden ini terjadi kurang dari setengah bulan setelah melarikan diri dari penjara gelap. Long Kingdom tidak memiliki insiden kekerasan seperti itu untuk waktu yang lama, dan kedua peristiwa tersebut kemungkinan terkait dalam beberapa cara. Adapun Stephen Lin, dia menerima panggilan untuk merekrutnya sebelumnya, dan orang yang menelepon pernah mengatakan kepadanya bahwa dia akan melihat kekuatan mereka. Oleh karena itu, Stephen Lin mencurigai bahwa dua hal ini kemungkinan ada hubungannya dengan orang yang merekrutnya sejak awal. Tentu saja, semua ini hanya kecurigaan, dan semua kecurigaan adalah palsu sampai ada bukti yang pasti. Cuaca pada hari Sabtu bagus dan cerah, cocok untuk seluruh keluarga. Stephen Lin secara khusus mengendarai Audi A6 yang relatif rendah. Di komunitas sebelumnya, karena identitasnya kehidupan pribadinya terganggu oleh terlalu banyak orang luar, jadi kali ini Stephen Lin mengambil tindakan pencegahan yang memadai dengan tujuan sederhana untuk tidak mengekspos dirinya sendiri. Tentu saja, semua orang kaya tinggal di komunitas villa. Jika seseorang benar-benar mengenalinya, tidak mungkin. Namun, situasi yang terkena dampak harus jauh lebih baik daripada masyarakat umum, karena semua orang kaya dan telah melihat dunia. Meskipun orang terkaya itu sangat baik, tidak boleh seperti di masyarakat biasa, di mana selusin orang harus mengikutinya untuk setiap jalan. Stephen Lin datang ke Phoenix Garden sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Wang Hai. Ini adalah area perumahan yang relatif mewah di Stride City, tempat semua pejabat tinggal. Komunitas ini dibangun di atas laut, dan lokasi terbaik dapat menyaksikan matahari terbit dari permukaan laut setiap hari. Di beberapa kota terdekat, pemandangan seperti ini juga luar biasa, yang secara langsung mengarah pada harga perumahan yang sangat tinggi di komunitas ini. Namun meski begitu, begitu villa di sini keluar, itu masih tersapu, dan sebagian besar orang yang datang untuk membelinya berasal dari luar. Kota Selat adalah kota tingkat kedua di Provinsi Jinmin. Bahkan jika harga perumahan setinggi langit, itu tidak sebaik kota Tianlu dan kota Rongjin. Apalagi, kota Selat telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir, dan ada sedikit momentum untuk mempengaruhi kota-kota tingkat pertama. Membeli rumah di sini telah menjadi banyak orang pilihan pertama bagi orang asing. Stephen Lin keluar dari komunitas dan diizinkan masuk ke komunitas setelah pendaftaran ketat. Jalan komunitas berada di sebelah pantai di tepi laut, dan ujung jalan lainnya adalah blok villa. Ada banyak ambang perlambatan di jalan untuk mencegah kecepatan berlebihan yang mengancam orang yang lewat. Stephen Lin melihat nomor rumah di villa saat mengemudi. Pada akhirnya, Stephen Lin menemukan villanya sendiri. Begitukah? Yao Jing bertanya dengan curiga, memandangi dua mobil mewah di tempat parkir villa. Ada di sini. Stephen Lin mengangguk, alamat yang diberikan oleh Wang Hai memang ada di sini. Lalu kenapa ada mobil yang diparkir di tempat parkir kita? Tanya Yao Jing. Saya tidak tahu, turun dan lihat dulu, kata Stephen Lin, membuka pintu dan berjalan turun. Yao Jing memeluk Lin Waner dan keluar dari mobil bersama. Stephen Lin pertama-tama berjalan ke depan tempat parkir dan melihat. Kedua mobil yang diparkir di tempat parkirnya memiliki plat nomor kota Tianlu. Salah satu dari dua mobil itu adalah Mercedes-Benz Big G, dan yang lainnya adalah sebuah Range Rover. Ini mobil jutaan dolar. Mungkin karena saya melihat bahwa tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi orang harus memarkir mobil mereka di sini. Jangan khawatir tentang itu, masuk dan lihat, kata Stephen Lin. Yao Jing mengangguk. Beberapa rumah sudah lama kosong, dan itu normal untuk tempat parkir yang dipinjam oleh orang lain. Ketika Anda pindah,
Anda dapat memanggil seseorang untuk memindahkan mobil. Stephen Lin berjalan ke gerbang taman villa. Pintu di pintu terbuka, dan kunci pintu rusak tanpa alasan yang jelas. Stephen Lin sedikit mengernyit, lalu berjalan ke taman. Tamannya cukup besar, sekitar 1.200 meter persegi. Namun, saat ini, ada beberapa pengki bundar di tanah taman. Di atas pengki ada benda hitam, yang memancarkan bau unik. Itu tidak buruk, tapi baunya tidak enak. Apa ini? Yao Jing mengikuti Stephen Lin ke halaman dan bertanya dengan curiga ketika dia melihat sesuatu di tanah. Tanah yang familiar, kata Stephen Lin. Bagi yang suka minum sudi Lao Daksup, tampilan dan rasa sudi sudah tidak asing lagi baginya, yang memiliki rasa yang kuat dan tidak berbau harum saat dikeringkan, tetapi tidak buruk saat direbus. Apakah ini keluarga kita? Yao Jing bertanya. Itu seharusnya tetangga sebelah. Stephen Lin menebak. Apakah ini benar-benar bukan apa-apa? Kata Yao Jing. Mungkin saya pikir itu tidak dijual, jadi saya menggunakan kebun kami. Saya akan bertanya nanti, mari kita lihat rumahnya dulu, kata Stephen Lin, berjalan ke pintu, membuka pintu, dan masuk. Rumah itu memiliki tata letak villa yang sangat ortodoks. Pintu masuknya adalah aula, di sebelah aula ada tangga, dan ada lift di sebelah tangga. Karena ini adalah villa yang dihias dengan baik, selain furnitur, semua yang harus dimiliki villa ada di sini. Bagaimana perasaanmu? Stephen Lin bertanya. Tidak apa-apa. Yao Jing mengangguk. Dia belum pernah tinggal di villa, tetapi kakeknya dulu tinggal di villa, jadi dia tidak asing dengan villa. Villa ini jauh lebih besar dari villa kakeknya, dan tata letaknya berbeda sangat bagus. Kesan pertama Yao Jing sangat bagus. Bawa Waner ke atas untuk melihatnya. Jika Anda bisa, saya akan meminta seseorang membawa furnitur, kata Stephen Lin. Oke, kata Yao Jing, menarik Lin Waner ke atas. Adapun Stephen Lin, dia naik lift ke bawah. Hal yang paling menarik tentang villa ini bagi Stephen Lin bukanlah yang ada di tanah, tetapi di tanah. Menurut Wang Hai, ada 3 lantai di bawah tanah di villa ini, dan areanya sangat luas. Stephen Lin memiliki banyak hal di tangan yang tidak terlihat. Jika dia dapat memiliki ruang bawah tanah 3 lantai, maka Stephen Lin dapat menempatkan banyak hal yang tidak terlihat di bawah tanah, yang akan menghemat banyak masalah. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.